Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Purnamasari dengan NIM C0E02202. Di sini, saya akan menjelaskan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang berada pada pemungut pajak. Yang kedua, breathing is broken down into step. Semi self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Yang ketiga, feedback is provided between draft. Full self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Yang keempat, feedback is provided between draft withholding system, yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga, bukan wajib pajak atau pegawai pajak, sebagai biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak tetap. Tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya, tidak berubah-ubah. Contohnya, bea materai dengan nilai 3.000 dan 6.000, tapi tarif bea materai ini mulai 2021 berlaku materai elektronik. Bea materai berlaku naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Kedua, tarif pajak proporsional. Tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah PPN persentasenya 10% dan PBB dengan tarif 0,5%. Tarif pajak progresif. Semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tarif progresif. Tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh yang pertama, penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta, tarif pajaknya 50%. Yang kedua, penghasilan kena pajak lebih dari 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Penghasilan kena pajak lebih dari 250 juta sampai 50 juta, tarif pajaknya 25%. Penghasilan kena pajak lebih dari 500, tarifnya 30%. Yang kedua, tarif pajak progresif tetap. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. Jika penghasilan kena pajak atau gaji sampai 50 juta lebih dari 50 juta, maka persentasenya pajaknya tetap sama. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif. Tarif pajak degresif. Nilai persentasenya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, dasar pengenaan pajak sampai dengan 10 juta, tarif pajaknya 30%. Dasar pengenaan tarif pajak 10 juta sampai 50 juta, tarif pajaknya 28%. Tarif pajak. Ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu yang pertama, tarif degresif. Jenis tarif degresif, penurunan persentase tarifnya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarif semakin kecil. Bisa dilihat contohnya ini, dasar pengenaan pajak 10 juta, tarif pajak 25%, turunan tarif tidak ada, jumlah pajak 2.500.000 dan seterusnya. Yang kedua, tarif degresif tetap. Tarif pajak degresif tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap. Bisa dilihat ini, dasar pengenaan pajak 10 juta, tarif pajak 25%, penurunan tarif tidak ada, jumlah pajak 2.500.000 dan seterusnya. Tarif pajak yang ketiga,
tarif degresif progresi. Jenis tarif degresi yang penurunan persentase tarifnya semakin besar. Ini bisa dilihat dasar pengenaan pajaknya 10 juta, tarif pajaknya 40%, penurunan tarifnya tidak ada, jumlah pajak 4 juta, dasar pengenaan pajak 20 juta, tarif pajak 35%, penurunan tarif 5%, jumlah pajak 5 juta, dan seterusnya. Fungsi pajak. Kegunaan pokok manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguler. Fungsi budgetair yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara dan dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kedua, fungsi reguler, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.